Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Bintan bersama saya Handayana selaku host di Big Talk. Bawaslu Talk, bahas tuntas aturan dan pelanggaran kepemiluan. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi berbobot soal hal demokrasi. Nah, di podcast Big Talk kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu sisi lain penanganan pelanggaran, cerita ex-Panwascam mengusut pelanggaran etik. Kalau di sebelumnya Pak, di Bawaslu Bintan ada podcast Bang Pemilu, Bawaslu Ngobrol Pemilu. Kali ini di Big Talk kita akan lebih fokus tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Gitu. Sahabat Bawaslu, pemilu memang sudah berlalu. Di balik suksesnya pesta demokrasi, tentu ada orang-orang yang mengawal jalannya pemilu agar berjurdil. Nah, Bawaslu selain memiliki tugas mengawasi, kita juga memiliki tugas menindak dugaan pelanggaran pemilu. Kali ini di studio Big Talk telah hadir aktor utama di tingkat kecamatan. Beliau adalah mantan anggota Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Krisman. Selamat siang. Apa kabarnya nih Pak setelah tensi pemilu mereda nih? Alhamdulillah sehat dan murah ya. Tensi mereka kita beda juga, kita lagi cari yang lain juga. Luar biasa, berarti sekarang statusnya sudah ex-Panwascam ya Pak? Iya. Jadi kita ngobrolnya bisa lebih santai dan lepas berarti. Oke. Kita boleh flashback sedikit Pak. Boleh. Ini terkait penegakan hukum yang sudah Bapak lalui pada saat pemilu kemarin. Boleh kita mulai ya Pak? Silakan. Oke. Baik sahabat Bawaslu, pertama nih Pak, kita mau tahu tentang mungkin apa Bapak bisa memperkenalkan diri, kemudian latar belakang kepemiluan Bapak itu bagaimana? Mungkin bisa disampaikan? Oke, terima kasih Bu Nana. Ya, saya nama Krisman, mantan dari pengawas pemilu Panwascam Sri Korobang. Juga saya juga waktu sebelum jadi pengawas pemerintahan juga jadi penjaga dulu waktu di TPS dan semua, dan waktu itu pemilihan di Panwascam saya diterima jadi pengawas pemilu di Kecamatan Korobang. Itu aja dari berbagai pemilu saya. Oke, berarti Bapak mantan anggota Panwaslu Kecamatan Iya. ya Pak ya, di Seri Kuala Lumpur, salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan. Baik Pak, sebelum kita bahas lebih dalam nih, boleh cerita sedikit nggak Pak kesibukan Bapak setelah purna tugas menjadi Panwascam apa sekarang Pak? Setelah saya jadi purna tugas dari Panwascam, setelah itu saya mendaftar jadi pendamping UMKM Provinsi Riau. Yang waktu itu penerimaannya di bulan pas kita habis purna dari Panwascam bulan Februari, dan saya dipanggil untuk jadi pendamping UMKM Provinsi Riau untuk kejadian wilayah Bintan. Jadi saya di situ dan selama dikontrak selama 1 tahun sampai Desember 2025. Satu purna tugas. Setelah itu saya juga pendamping halal dari Yayasan Cendekia Muslim Indonesia untuk Kepulauan Riau, tapi kerjanya tetap wilayah Bintan. Nah, luar biasa, berarti tidak terbatas ya Pak, tetap memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat begitu ya Pak, luar biasa. Baik Pak, kan dalam menjadi Panwascam itu pakai lengkap ya Pak. Iya. Kita tahu bersama fisik, pikiran, kemudian tensi yang tinggi. Iya. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Pak Krisman untuk menjadi anggota Panwas Kecamatan? Iya, pertama saya melihat dari spek dari pemiluan, ada itu penyelenggara kayak KPU, ada itu pengawas kayak Bawaslu. Jadi saya berminat di situ. Kenapa saya masuk dalam lingkungan pengawas pemilu? Karena spek saya ini melihat kenapa kita harus jadi integritas kita kepemiluan. Karena saya jiwa itu mau mengawasi, mau betul-betul pemilu ini harusnya jurdil. Jadi saya sebagai penyelenggara pengawas pemilu harus ada independensinya sebagai seorang masyarakat yang ingin mengawasi pemilu dari pemilu.
Masya Allah, berarti ada rasa begitu ya Pak, Ya. ingin sama-sama mengawal demokrasi melalui menjadi Panwaslu Kecamatan ya Pak ya, luar biasa. Dan kebetulan saat itu menjabat di divisi penanganan pelanggaran. penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Langsung ya Pak? Iya, langsung. Saat itu ditunjuk. Apa tantangan terbesar pertama kali saat Bapak ditunjuk menjadi koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa? Iya, waktu saya jadi Kordif P3 itu memang saya ditunjuk jadi gimana sih mempelajari jadi pelanggaran, pengawasan seperti apa. Jadi saya pengen tupoksinya jadi divisi P3. Jadi kita merasa wah ini memang gimana supaya pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil dan sesuai untuk mengawal demokrasi. Luar biasa sekali. Baik Pak, berarti pada saat Bapak menjadi kepala divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu di 2 tahapan ya, pemilu dan pemilihan 2024. Pemilihan tidak, ini saya Pemilihan tidak. Oh saya iya. divisi hukum. Oke, berarti di pemilu 2024. Oke, baik. Nah, mungkin boleh Pak diceritakan apakah ada penanganan yang dilakukan oleh Panwas Capres Israel saat pemilu 2024 lalu Pak? Untuk pemilu 2024 kita ada penanganan netralitas dari penyelenggara pemilu. Jadi waktu itu kita ada menangani kasus tentang penyelenggara pemilu tidak netralitas. Oh begitu ya. Berarti pelanggarannya ini tentang pelanggaran Penyelenggara. kode etik Kode etik. penyelenggara ya Pak ya. Betul. Oke baik. Nah, apakah ini berdasarkan temuan atau berdasarkan laporan dari masyarakat Pak penanganan pelanggaran yang dilakukan? Kalau divisi P3 ini penanganan pelanggaran, kita di semua koordinat atau panwascam wajibkan untuk menjelajahi dunia maya kayak Facebook, Instagram. Jadi kami pas menjalankan itu ada tapi menemukan ada penyelenggara namanya X ya, satu desa kelurahan di kecamatan Siprobam. Kita mendapatkan, tapi pas kita mendapati ada akun masyarakat bahwa penyelenggara tidak netralitas terhadap kegiatan pemilu. Waktu itu di Facebook dengan nama Facebooknya si A. Jadi kami dapat SMS dari dari masyarakat dan juga dapat SMS dari masyarakat, ada dari pengawas lain bahwa mereka masuk ke kami. Jadi kami mencoba kumpul hari itu masuk SMS dari pengaduan masyarakat tentang tidak netralitasnya pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu tersebut. Itu masuk jam 4 subuh. Jam 4 subuh ya Pak, pagi sekali. Pagi sekali. Jadi saya kasih dengan kawan-kawan di Panwascam. Jadi kami bertiga waktu itu kumpul dan kami coba untuk menelaah laporan masyarakat tadi itu. Berarti itu berdasarkan informasi yang diterima Panwaslu Kecamatan dari masyarakat. Dan berarti ini awal mulanya dari media sosial informasinya begitu Pak? Betul. Begitu. Oke. Nah, setelah Panwaslu Kecamatan Israel menerima informasi dari masyarakat, apa sih Pak yang dilakukan teman-teman saat itu Pak? Waktu itu kita jam 7 pagi sebenarnya kita masuknya jam 8, tapi kami dari Panwascam datang jam 7 pagi itu untuk berkumpul untuk menelaah laporan masyarakat. Setelah itu kami berkumpul, kami diskusi dan kami koordinasi ke Bawaslu Kabupaten tentang supaya langkah kami ini tidak salah untuk penanganan selanjutnya. Oke, berarti langsung berkoordinasi untuk tindakan selanjutnya begitu ya Pak. Nah, ketika dugaan ini fix menjadi temuan Pak, berdasarkan hasil pengawasan teman-teman berarti ya. Nah, bagaimana sih perasaan Pak Risman selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran yang menindak sesama rekan kerja nih Pak? Rekan kerja bedanya mungkin kita di pengawas dan teman-teman di penyelenggara secara teknis. Nah, bagaimana Pak perasaan Bapak menindak sesama rekan kerja? Kalau secara kita punya topoksi, saya biasa saja karena itu memang kita punya topoksi untuk pengawasan. Karena pengawasan adalah semua yang harus diawasi, masyarakat kah, penyelenggara pemilu kah,
ASN kah, semua yang kita, berarti itu saya anggap itu tupoksi dari Bang Mas sendiri kan sebenarnya tidak menganggap oh ini kawan saya merasa sevisi, ini saudara saya merasa tidak. Kalau tupoksinya seperti itu kita tetap jalannya seperti sesuai dengan tupoksi kita. Iya, berarti itu sudah merupakan tanggung jawab begitu ya Pak. Iya. Apalagi selaku Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa memang harus siap begitu ya Pak. Ya, siap dimaki, siap tidak dianggap kita kawan atau apa, saya siap karena memang itulah kita punya kerja kita di Koordinasi. Benar. Siap menegakkan aturan. Betul. Baik Pak, kalau sesuai Perbawaslu kan kita sudah punya SOP nih, Iya. standar operasional prosedur bagaimana menindak suatu dugaan pelanggaran nih Pak. Boleh diceritakan nggak sih Pak, gimana proses yang dilalui teman-teman kecamatan seperti klarifikasi, misalnya itu ya Pak ya, terus juga apakah terduga pelanggar itu kooperatif Pak dalam dipanggil datang ke kantor Panwascam? Ya, sudah kita koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan kita sudah dengan verifikasi, kita panggil pertama kita cari saksi dulu sebelum kita panggil terduga pelanggaran ini yang salah ini. Jadi kita coba dulu cari saksi yang mengetahui, yang melapor tadi, masyarakat melapor, kita verifikasi dulu. Setelah itu kita sudah dapat privasi dari masyarakat, kita temui di rumah dia, karena rata-rata kan masyarakat pasti agak sungkan datang, jadi kami turun lapang dulu mencari bukti-bukti yang ada, memang apakah ini memang akun penyelenggara ini atau bukan, atau akun fake kita nggak tahu, karena rata-rata kan banyak akun fake, jadi kita mau privasinya dulu. Apakah ini akunnya betul-betul akun dia, kita cari dulu, kita cari ke yang melapor, yang masyarakat kita, jadi saksi, dan dari dulu saksi yang ada dalam itu yang menjawab atau yang mereplay jawaban mereka. Jadi kami mendapatkan saksi satu, pelapor satu, kita cari, dan sama yang terduga Terlapor berarti ya Pak ya? Terlapor, saksi, sama berarti penemu. Jadi penemu, terlapor, sama saksi. Jadi kita dapat, baru kita bikin surat panggilan untuk verifikasi. Setelah temuan ditetapkan begitu ya Pak ya? Setelah diregistrasi. Nah, kalau boleh kita tahu Pak, kan dalam penanganan pelanggaran ini teman-teman anggota kecamatan akan mengkaji hasil klarifikasi, kemudian juga akan mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu terbukti melanggar atau tidak. Nah, apa tantangan terbesar dari teman-teman kecamatan Pak saat itu? Ya, tantangan terbesar kita itu kita harus menggali dari yang terlapor ini. Apakah betul-betul karena kita akan verifikasi ke kantor atau di Panwascam. Jadi kita ada sebanyak 120 pertanyaan untuk mereka. Banyak ya? Karena ya, jadi pertanyaan itu kita kasih pertanyaan. Jadi kita tahu dari mana, apakah betul dia punya akun apa tidak. Kan kita tahu nih, orang yang berbohong dan tidak berbohong kita paham. Jadi kalau sudah kita pertanyaan, apalagi duduk di depan meja PK kita itu kan di Panwas, Ruang klarifikasi ya Pak? tidak akan bisa orang tuh, maksudnya bahasa kita tuh tidak akan bisa dia tuh berbohong gitu. Punya feeling yang berbeda gitu. Pasti, karena aura, maksudnya bahasa kita yang maksudnya bahasa kita, orangnya pasti beda. Jadi tantangan kita memang ya untuk mengali itu. Jadi bisa kadang-kadang jadi apa sih betul-betul tantangan yang dari kami Panwascam ini untuk mencari betul memang ini mereka itu memang akunnya itu. Kami tantangan saya itu. Jadi mencoba menggali, mencari kata-kata yang pas untuk kita pertanyakan ini. Sebagai dasar di hasil kajian tadi bahwa memang benar begitu ya betul, yang dilakukan itu. Nah, mungkin Pak tadi akunnya adalah akun yang asli gitu, akun yang bersangkutan asli, dan memang terbukti Pak dia yang mengakui dia memposting begitu. Apa dasar dan alasan yang melakukan hal tersebut? Kalau bahasa dia pertama itu, kamu pertama itu kelasnya dengan istrinya.
Cuman kita kembali kalau akun itu isi yang memakai, ya bermainnya 9 malam. Kalau yang di 9 malam, rata-rata kan yang memakai. Ya, berarti seperti tidak sinkron gitu ya Pak dengan terpostingnya Ya. itu dan waktu yang Terapa dia kan? oke. Terupdate. Oh, berarti dan akhirnya pun dia mengakui gitu ya Pak bahwa itu akunnya dia memang terposting lalu Ya. seperti itu ya, dan berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan oleh teman-teman kecamatan, apa sih Pak ujungnya begitu? Maksudnya itu hasil akhir dari penanganan pelanggaran yang dilakukan teman-teman kecamatan itu apa Pak? Hasil rekomendasinya? Kami merekomendasikan untuk yang lanjut ke Bawaslu. Oh, Bawaslu Kabupaten ya Pak ya. Jadi kami sudah menemukan bahwa ini ada pelanggaran kode etik dari penyelenggara di tingkat desa tersebut. Melalui akun media sosial dan sebuah peristiwa begitu Ya, ya Pak, betul. pelanggaran yang tidak netralan salah satu anggota penyelenggara pemilu begitu diteruskan ke kabupaten. Nah, apa tindak lanjutnya dari rekomendasi Panwascam ke kabupaten? Setelah itu Pak, apa yang terjadi? Setelah itu dari pihak penyelenggara sebelah dia memanggil, dan yang terindikasi yang pelanggar itu akhirnya mengundurkan diri dari apa itu dari penyelenggara pemilu. Jadi ada pengantin antar waktu itu. Oke, jadi terduga pelanggar pun langsung mengundurkan diri begitu ya Pak? Itu kembali kita ke apa, langsung waktu itu mungkin tidak jauh, mungkin 1 hari sebelum langsung ada beritanya untuk Oke, tapi penanganan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan sendiri sudah selesai ya Pak dilakukan ya? Sudah lakukan, kami sudah lakukan, sudah serahkan semua berkasi dan kita serahkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Bintan. Jadi nanti kita teruskan, nanti baru Bawaslu Kabupaten Bintan yang akan meneruskan itu. Ya. Jadi memang setelah penanganan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, kemudian diteruskan ke Kabupaten, Ya. Kabupaten Bintan, Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengirimkan Pak, meneruskan rekomendasi tersebut ke KPU untuk ditindaklanjuti, dan memang hasilnya yang terduga pelanggar itu mengundurkan diri ya Pak ya, dari penyelenggaraan pemilu 2024 Ya, lalu berarti. betul. Oke, nah Pak, dari penanganan yang sudah dilakukan Panwaslu Kecamatan Seripolong ini yang pertama kali dilakukan? Iya betul. Betul. Pertama kali kami lakukan. Perasaannya Pak? Waduh. Itu kami ini, wah, kita menang pertama kali di kecamatan yang tahun 2024 ya. Sebelumnya kan kami pertama kali untuk penanganan netralitas penyelenggara nih. Jadi kita merasa, wah ini ya. Jadi merasa ini, jadi siapapun penyelenggara, baik itu dari Panwascam, baik itu dari KPU-nya apa, di bawah kecamatan KPU-nya, PPK-nya, harus punya integritas yang bagus. Jadi kalau boleh kita tahu Pak, berapa lama sih Panwaslu Kecamatan SKL menangani kasus tersebut Pak? Saya pikir cepat ya. Cepat ya Pak? Iya, cuman hari itu terlapor, langsung kita bikin verifikasi, dan kita bikin surat apa ya dari Setelah ditetapkan menjadi temuan. ya, temuan, kemudian itu hampir 1 hari malam ya. Memang kita tidur. dari pagi sampai besok pagi dan tadi paling tidur kita cuma 10 menit aja. Jadi terkuras begitu energi semuanya Ya. ya Pak ya dalam penanganan. Kapok nggak sih Pak? Saya merasa itu tertantang. Tertenang ya? Sebuah tantangan untuk sebagai pengawas pemilu, untuk berapa pemilu yang muncul judul ini. Betul dia ya Pak ya. Iya. Oke, jadi malah tertantang perasaannya Iya. gitu, luar biasa. Pokoknya kami dari Panwascam maupun dari sekretariatnya maupun dari kami semua tidak tidur sampai 1 hari malam itu. 1 hari 1 malam tidak tidur untuk menyelesaikan Iya. penanganan tersebut. Iya. Itulah yang namanya tantangan yang
yang sangat berkesan buat kami. Luar biasa. Iya. Tapi Pak, ada nggak sih intervensi khususnya ke Bapak di dalam menindak pelanggaran tersebut, Pak? Selama saya mengarahkan ke situ, satu pun pihak-pihak manapun tidak pernah melepon saya, tidak pernah untuk mendiskusi saya. Iya. Karena kita tahu kita adalah independen untuk siapapun jadi pengawas ini. Jadi pihak-pihak mau pihak manapun dari manapun tidak pernah mencoba untuk menelepon saya atau telepon pengawas yang lain untuk menemisi kami. Ya, tidak ada ya Pak? Tidak ada. Intervensi tidak ada sama Betul. sekali. Luar biasa sekali. Nah, dari pengalaman berharga Pak menindak pelanggaran ini, apa sih Pak pelajaran terbesar yang Pak Krisman dapatkan mengenai integritas Pak? Ya, untuk arti sebuah integritas bagi pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu ini, kita harus mempunyai kejujuran, keadilan, netralitas. Jadi kalau kita sebagai penyelenggara jujur itu penting, keadilan penting, netralitas penting. Kalau kita tak punya netralitas, kita tidak akan bisa jadi apa? Jadi kita bisa intervensi oleh siapa? Benar. Integritas itu sangat penting, apalagi kita sebagai penyelenggara pemilu Pak, dengan berbagai dinamika dan persoalan yang ada di setiap daerah. Betul. Integritas itu harus sangat Penting. punya gitu Ya, ya Pak penting. ya, harus sangat dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu. Nah, terakhir Pak Krisman, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman atau masyarakat di luar sana yang berminat menjadi pengawas pemilu nanti ke depan, melihat dinamika yang terjadi sekarang ini, bagaimana Pak? Apakah ada? Ya, untuk seandainya nanti ada yang berminat untuk masuk di pengawasan masuk pemilu lah, untuk pengawasan atau di bawaslunya, yang penting itu integritas. Jadi kepada yang berminat, kita harus mempunyai integritas. Pertama itu jujur, yang kedua itu kita harus sayang, dan ketiga itu integritas. Itu yang sangat penting di dalam jiwa kita kalau misalnya kita jadi pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu. Kalau kita tidak ada integritas itu, harusnya jangan untuk bergabung, karena kita akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Itu yang paling utama untuk kita jadi pengawas penyelenggara pemilu, itu harus ada integritas. Itu yang paling penting. Itu paling penting, karena kita tidak bisa, yang kedua kita tidak bisa untuk mengikuti. Itu yang juga kita harus tanaman di jiwa kita di pengawas. Berarti dari kasus ini Pak Krisman selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Tindak Pidana yang baru pertama kali menjadi pengawas, tapi sudah langsung menangani gitu ya Pak ya dengan pelanggaran. Tapi tidak apa ya Pak? Tidak kapok. Saya itu sudah sangat tertantang, sangat menikmati waktu itu gimana jadi pengawas. Inilah pengawasan betul-betul pengawasan untuk kami jadi pengawasan di bawah kecamatan. Oke, luar biasa sekali. Baik, sahabat Bawaslu, apa yang sudah disampaikan Pak Krisman tadi itu benar-benar suatu pelajaran yang berharga ya Pak, bahwa kita bisa lihat di kasus ini Bawaslu tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan demi menjaga kemurnian suara rakyat. Luar biasa sekali Pak Krisman. Pak Krisman terakhir nih Pak, Ya. mungkin ada closing statement ya Pak, atau mungkin masukan dan saran kepada kita semua, kemudian juga masyarakat untuk pentingnya menjaga kode etik Pak. Oke, ya mungkin untuk yang pengawas yang hari ini masih yang di pengawasan ya kode etik itu kita penting. Karena saya mengharapkan setiap kita jadi penyelenggara pemilu atau pemilu, mari kita menjaga kode etik kita. Karena itu kode etik itu sangat penting bagi kita untuk jadi penyelenggara pemilu. Kalau tidak ada kode etik yang kita itu, kita akan kebablasan untuk sesuatu kegiatan untuk pengawasan dan penyelenggara pemilu. Itu yang penting. Jadi saya mungkin itulah closing hari ini, statement kami hari ini, saya hari ini. Kode etik, integritas harus ditegakkan. 100%. Pokoknya salam awas untuk kita. Salam awas. Baik Pak Krisman, terima kasih sekali Pak atas dedikasinya yang sungguh luar biasa pada penyelenggaraan pemilu
Pemilu 2024 lalu, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan Bapak berbagi bersama kita, sharing ilmu dan ceritanya di podcast Big Talk kali ini. Baik, sahabat Bawaslu, apa yang sudah Pak Krisman tadi sampaikan dapat menjadi pelajaran kita bersama. Begitu ya Pak ya? Oke. Baik, sahabat Bawaslu, integritas itu bukan hanya soal siapa yang kita awasi, tapi juga soal bagaimana kita berani menegakkan aturan bahkan ketika itu terasa sulit. Mari kita semua tetap bersama-sama kawal demokrasi agar berjalan secara berjurdil. Saya Handayana selaku host undur diri. Sampai ketemu di episode Big Talk berikutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bye-bye.